di luar ini kan. Dari awal dia itu dari kecil sudah bilang dia tertarik itu di kuliner Pak Asep. Jadi Oh dia iya, nakal ya, tapi dia cita-citanya mau jadi chef. Jadi iya, saya tuh awalnya ini laki-laki kok. Dan itu di apa namanya bukan hanya sekedar ngomong gitu Pak Asep. Jadi ketika dia libur pulang ke rumah itu kerjaannya nge-baking. iya. Setiap isi TikToknya itu sama Instagramnya itu semuanya resep masakan. Jadi Iya. saya tuh nanti gimana arahnya gitu. Jadi saya lagi nyari-nyari itu tuh. Apakah nanti dia sekarang kan posisinya kelas mau naik ke mau SMA ya, mau kelas kelas 3 SMP ya dia kan. Eh dan satu lagi dia suka public speaking. Iya. Memang di apa namanya akademik dia tidak menonjol. Iya. Awalnya kan waktu SD dulu kan karena kami lihat dia agak lemah di matematika segala macam yang eksak ya belum tahu Steven ya kami lesin gitu dilesin matematika tapi kayaknya makin dilesin waktu itu saya masukin kumon kayaknya kayak tertekan kayak setiap hari PR terus nggak mau ya udah terus Iya. panggil guru les ke rumah nggak masuk juga gitu dan akhirnya saya sudah banyak belajar belajar juga kan nanya-nanya waktu dulu kan sama Pak Asep sama istrinya itu kan jadi oh ya udah kalau memang dia nggak ini ke eksak yang maunya dia aja lah gitu jadi saya bilang Benar. nak yang penting nilainya kalau bisa jangan remedi deh Hmm. pokoknya berapa ini nah alhamdulillah sekarang semenjak kami nggak lagi apa namanya menekankan dia untuk nilainya harus bagus, dia lebih ke ini dia, ke keinginan dia, kayak misalnya bahasa Inggrisnya bagus, yang Iya. pelajaran-pelajaran yang IPS-nya lah gitu, yang sekarang malah bagus gitu. Jadi saya nggak fokus lagi ke yang lemahnya dia gitu. Benar-benar. Itu kalau yang kecil ini eh, nggak tahu Pak Asep ya mungkin apa karena saya thinking ya, saya kan thinking apa Hmm. kata itu dulu Pak Asep dulu saya sih thinking sejati jadi thinking yang golongan darah A Iya. perempuan kan jadi anak saya Terakhir. yang perempuan ini Pak Asep di akademik dia menonjol jadi Hmm, dia ya. kelas 3 kan sekarang itu kalau bagi rapot selalu tiga terbaik dia dapet nggak tahu itu Iya. apakah apa nanti akan berubah atau gimana gitu. Jadi saya masih agak ini intuiting tapi kok dia akademiknya lumayan gitu anunya. Jadi nggak sesuai dengan ininya kan. Nah, seharusnya kan dia kreatif juga. Enggak. Kalau Eh, kalau kita lihat dari itu ini, kalau kita lihat di belakang sertifikatnya, itu kan ilmu ya. Memang dia tuh keilmuan, tergantung passionnya kemana, hasratnya kemana. Kalau dia mau bahkan bisa jadi peneliti ya. Jadi intuiting itu cerdas. Antara satu intuiting dengan intuiting yang lain tuh beda banget memang. Punya keunikan masing-masing. Saya sendiri kan intuiting. Saya mm-mm. malah nggak bisa musik. Tapi teman saya ada yang intuiting, jago banget main gitar. Saya malah passionnya di tulisan. Saya pintar nulis, tapi nggak bisa musik. Nah, jadi Oh, intuitif tergantung hasrat. Kalau hasratnya sudah ketemu, wih dia bisa jago banget di situ. Nah, seperti anak ibu yang umur 12 tahun tadi, hasratnya di 15 tahun Pak Asep. bikin kue ya tadi ya. Ah, Ah, yang ada juga yang memang intuitingnya suka belajar. Intuiting pintar matematika banyak. Intuiting jadi mm, pegawai juga ada. Jadi hasratnya bisa beda-beda. Nah, tugas kita sebagai orang tua memang menggali hasratnya. Nah, kalau yang masak-masak tadi sebenarnya bisa dijadikan konten itu. Karena kalau kita mm. lihat di Stephen Profesi, intuiting introvert itu nomor satunya kreator. Jadi memang dia bisa apapun dikemas jadi konten sebenarnya. Tapi kan kondisinya dia mondok Pak Asep, nggak pernah pegang HP jadi Benar, nggak bisa. benar banget. Kondisinya kayak gitu ya. Iya. Hmm. Eh, Kalau yang Eh, kecil Kalau di ini pondok apa? gimana? Hah? Dia di pondok dia merasa nyaman nggak? Atau pernah curhat gimana gitu di pondok? Nyaman ya. Karena kan saya Nyaman. di pondok itu nggak saya paksa Pak Asep. Jadi di pondok dia itu kan ada
kalau yang reguler atau yang tahfiz kan. Iya. Nah, kemarin dia saya suruh pilih, abang kakak mau apa? Mau yang jadi hafiz atau mau yang biasa aja? Mau yang biasa aja, oke, biasa aja. Oh, Oke, oke, benar, benar, ambil Pak. yang kelas reguler kan. Nah, di kelas reguler pun ada lagi pembagian, mau di English DOM atau Arabic DOM. Nah, dia Hmm. mau pilih yang apa namanya, nggak mau Arabic mah, maunya English. Memang dia senang di bahasa Inggrisnya bagus gitu kan. Ya udah, Iya. akhirnya masuk ke asrama bahasa Inggris. Nah, dia ngerasa nyaman di situ karena di situ banyak prakteknya Pak Asep. Jadi dia banyak setiap hari itu hampir apa namanya disuruh presentasi, terus di asramanya itu ada TV yang mereka hanya boleh nonton yang berbahasa Inggris kayak gitu. Kalau Nah, di dan asrama yang lain ini kan nggak ada TV-nya. cara ibu memberikan dia pilihan, memberikan dia kebebasan, itu yang dia bikin dia nyaman ya. Alhamdulillah nggak ada keluhan minta pulang atau apa tuh nggak pernah gitu. Alhamdulillah. Soalnya intuiting kecenderungannya kalau terlalu ditarget, apalagi di pondok yang tahfiz itu agak berat. Ya makanya saya masukin bukan yang di tahfiz, jadi yang reguler dia cuman Iya, pembiasaannya aja yang saya ambil tuh karena biar pembiasaan ibadahnya gitu kan. iya. Nah, jadi kalau yang tahfiz enggak dia cuman targetnya cuman 1 tahun tuh cuman 1 juz dan itu nggak memberat berat buat dia gitu. Bisa dilakukan. Mm. Iya, kalau yang nomor 2 ini yang terakhir anak saya bungsu ini yang cewek ini pernah waktu kelas 1 kemarin saya lesin karena kan belum tahu bakatnya nih Pak Asep. Jadi dia Iya. mau kayak masih ini mau gitu kan. Jadi saya kayaknya di rumah sering-sering nyanyi gitu. Oke lah saya lesin vokal. Terus senang menggambar, setiap bukunya itu penuh gambaran. Akhirnya saya lesin manga. Oh Mau iya. mama mau manga mama mau bikin kayak apa nama manga Korea itu ya udah les sama. Tapi akhirnya udah ketemu nih sekarang. Nyanyi kayaknya nggak suka dia. Soalnya kalau les tuh males. Kenapa adek kok males terus kalau les vokal? Capek lah inilah itunya. Oh, oke ya kenapa adek mau stop mau berhenti? Iya mau capek adek ya udah gitu. Nah kalau yang manga ini beberapa kali saya pancing tawarin adek capek nggak pulang les langsung pulang sekolah langsung les, apa mau kita berhenti aja? Nggak mau mama, adek nggak mau. Adek maunya sampai mau mau bisa manga fashion, adek mau Oh, jadi desainer kata dia gitu. Ya udah saya biarin akhirnya sekarang yang fokusnya yang itu tadi les manga itu. Kalau yang vokalnya saya stop, berarti dia nggak minat gitu kan. benar-benar. Heeh, itu. Itu benar caranya memang dikasih, dicoba-coba nanti ketemu yang dia klik ya. Iya. Ya, Heeh. benar. Cuman yang nomor 1 ini Pak Asep yang cowok Feeling. ini Nah. dia ini bukan yang Oh, intuiting nih, dia oh, iya ya. kayak Hah? abangnya itu jadi role model gitu. Jadi dia suka ngikut-ngikut abangnya yang feeling tadi. Anak saya yang pertama itu kan feeling introvert. Jadi dia Iya. apa tuh mau kayak abang gitu. Kayak dia follower banget sama abangnya gitu. Nah, itu gimana Iya. Pak Asep? Apa karena kedekatan mereka aja atau padahal mereka sama-sama mondok Pak Asep, nih beda pondoknya. Tapi kayak Iya. mereka tuh kayak close friend kayak itu nah, Pak. Deket banget. Apa-apa tuh mau abang mau itu. Padahal mereka nggak terpisah gitu sekolahnya gitu. Iya, karena mereka kuadrannya sama-sama orang orang kanan ya. Memang frekuensi Mm-mm. kalau nyambung, cara berpikirnya pun mirip. Hmm. Apalagi kan kalau feeling tuh biasanya memang mengayomi ya, sayang sama adik-adiknya ya. Iya betul. Jadi wajar aja dia jadikan idola gitu abangnya. Mm-mm. Jadi kok kayak ini dia kayak mau kayak followernya banget abangnya apa-apa abang apa-apa abang gitu. Ah, itu. Ah. Oke, terima kasih ya Iya, Ibu Arsianti untuk sharing-sharingnya tentang anaknya yang sama-sama intuitif Mbak. introvert dan juga feeling ya yang pertama ya. Masya Allah Iya, ya Bu Arsianti anaknya udah punya hasrat ya yang kecil ya Bu Arsianti ya. iya. Ah, Masya Allah udah punya hasrat sukanya di kuliner mau jadi chef. Nah itu
Sama tuh kayak pengalaman Mira dulu, Bu. Ya, jadi sekedar sharing aja. Karena Mira juga punya orang tua thinking juga. Mana tahu ini jadi pelajaran juga ya untuk Ibu Arsianti. Nah, jadi itu didukung ya, Bu Arsianti ya. Jadi jangan Ya, disalahkan. Nah, kalau Mira dulu cita-citanya pengen jadi MUA, Bu Arsianti. Tapi Hmm, terpatahkan akhirnya jadi hobi sekarang. Dan suka public speaking sama. Mira juga suka public speaking hmm. walaupun bukan yang bagus-bagus banget kayak motivator atau gimana, tapi ya seneng aja gitu kayak jago impulsif karena orang intuiting asik. Gitu ya Bu Amin. Arsyanti. Terima kasih sekali lagi Bu Arsyanti Ya, makasih sharing-sharingnya. Mbak. Makasih Pak Dan juga Asep. Pak Asep tentunya terima kasih yang udah membantu ya Bu Arsyanti pada malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Ese, Intuiting Introvert dari Makassar. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana menghadapi keadaan yang mendesak, susah, sesak seperti pekerjaan yang berat, anak tidak mau mendengar, diatur saya, Ibu Intuiting Introvert. Seperti mau lari ke pilihan dosa, tapi sudah itu menyesal. Begitu terus lingkarannya, capek Pak. Semisal juga ada uang masuk, kalau nggak diatur malah stres, hopeless kalau habis. Kalau diatur harian, stres juga, nggak bisa jajan bebas. Oke, nah ini Pak Ese atau Bu Ese ya ini ya. Oke, kalau begitu kita akan dengar tanggapan dari Pak Asep. Silakan Pak Asep tanggapannya. Oke, coba kita baca lagi ya. Pak, bagaimana menghadapi keadaan yang mendesak, susah, sesak seperti pekerjaan yang berat. Anak tidak mau mendengar, diatur saya. Ibu intuiting. Oh, ini yang intuiting Ibu Ese ya. Iya, Oh, ibunya yang intuiting ya. Anaknya udah tes belum, Bu? udah tes. Anak-anak juga Anaknya, udah dites. anaknya Anaknya 3 tahun itu anak kedua F FI. FI ya. Anak pertama 4 tahun SE. SE. Iya. Ini Ibu ngerasa capek ya. Karena intuiting Ih, memang ini energinya nggak banyak ya. Energinya nggak banyak. Memang kita harus pinter-pinter ngatur skala prioritas. Jadi kalau intuitingnya tuh harus banyak jeda ya. Kalau sekarang pekerjaan Ibu apa? Yang keseharian? Saya selain ibu rumah tangga, Pak, 2 anak. Saya juga kepala sekolah, saya juga operator, saya juga bendahara. Banyak pekerjaan nyambil-nyambil. Itu berat banget bagi intuiting untuk melakukan banyak tugas di waktu yang sama ya. Jadi memang harus banyak kalibrasi itu, harus banyak tidur. Gimana ya? Pak, kalau aku kebanyakan tidur, Pak, tuh badanku tuh pegel-pegel malah. Iya, tapi memang kita harus memang mendahulukan kewajiban ya. Memang penting untuk menyusun skala prioritas. Dari semua tugas, dari semua kerjaan itu pasti ada bagian yang memang harus lebih urgensi ya. Jadi memang yang pertama memang harus jaga kesehatan ya. Jangan begadang. Itu itu penting banget ya. Jaga makan. Karena sekali intuitingnya begadang, besoknya sudah ritmenya rusak gitu. Ritmenya langsung berantakan. Jadi memang harus disusun skala prioritas, diselesaikan satu persatu. Kalau Ibu sendiri ngerasa yang paling membebani pikiran tuh apa ya? Kerjaan kah, sama anak kah, atau apa? Kalau dibikin skalanya. Pertama itu, Pak, pekerjaan yang mendesak, Pak, kayak dihantui sampai malam, Pak. Mau tidur tapi dihantui, Pak. Nggak selesai dihantui. Kerja juga capek. Anak-anak juga, Pak, kalau Zoom begini, Pak, toh dia juga main handphone kayak seperti mamanya. Jadi makanya, Pak, Iya. nggak boring. Kayak
kanan kiri nggak tahu mau kemana, kayak emosi kayak menumpuk meluap begitu. Jadi intuiting. Iya, saya paham betul itu kalau intuiting lagi banyak eh, tekanan seperti itu, bingung mau ngapain. Kayaknya rasanya pengen masuk gua gitu ya, pengennya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi tanggung jawab ya harus dilaksanakan. Ibu ada yang mau di-sharingkan? Biar saya bisa lebih mendengarkan kira-kira apa yang bisa saya bantu. Itu pendapat Kak itu sudah sangat membantu, Pak. Rasanya pengen nangis. Eh, Itu luapkan aja tuh, luapkan aja. Nanti lega kalau sudah dikeluarin. Karena introvert jadi banyak dipendam kayaknya nih ya Pak Asep ya. Sekali Iya, dikeluarkan meledak-ledak semuanya. iya, karena numpuk. Sedangkan Iya, energi intuitif nggak banyak. benar. Jadi kayaknya bertubi-tubi banget gitu. Benar, benar. Sesekali me time aja Bu Ese. Walaupun Mira belum ngerasain, maksudnya nggak ngerasain ya posisi Bu Ese, tapi kita sama intuiting introvert juga ya Pak Asep ya. Iya, saya tahu rasanya. Dulu juga Iya, pernah sempat di posisi seperti itu ketika kerjaan kayak nggak selesai-selesai, bangun tidur kayak nggak ada jedanya gitu. benar, benar. Kalau saya dulu memang posisinya ya di kerjaan itu saya resign, saya nggak tahan, saya keluar gitu. Itu waktu dulu ya, mungkin kondisinya beda ya, nggak bisa disamain. Benar. Sekarang udah gue banget ya Pak Asep ya. Alhamdulillah Kak, ketemu Steven, jadi kerjaan di Steven lebih fleksibel, jadi memang kita yang ngatur sendiri. Benar. Semoga Ibu Ese menemukan passionnya lagi, menemukan skala prioritasnya lagi. Saran saya memang harus ditulis itu apa yang membuat kita tertekan itu. Kadang setelah ditulis mulai terurai, mulai tahu yang mana harus diselesaikan dahulu. Kadang semuanya menumpuk karena rasanya semuanya penting. Nah, karena semuanya penting, rasanya nggak ada skala prioritas. Memang langkah awalnya ditulis biar kita tahu mana yang bisa didahulukan, mana yang bisa dikerjakan eh, berikutnya gitu. Tapi yang paling penting memang harus jaga kesehatan, Iya. tetap jaga tidurnya. Jadi mending tidur tidur cepat, bangunnya cepat daripada tidur lambat, Bangunnya eh, lama. Kesianan bangunnya ya Pak lambat. Asep ya. Ya. Paling penting tuh tidurnya ya di bawah jam 10, jam 2 bangun tuh biasanya sudah seger sih. Jadi ketika kerjaan kita banyak, tetap kalau intuiting jaga di tidurnya. Iya, Jangan lupa benar. jaga makannya. Sama Karena minum vitamin ya Pak Asep ya, karena iya, imunitasnya lemah. itu tadi. Memang kalau kondisi kayak gitu kita butuh partner ya, partner yang dengerin kita keluh kesah kita, apalagi kalau beneran bisa bantuin mengurangi beban kita, itu sangat membantu ya. Bener banget. Tapi kayaknya memang intuiting itu Pak Asep memang hobinya suka jajan ya. Maksudnya bukan yang penghemat banget. Jadi kalau lagi pengen apa karena tabiatnya kayak hidup bebas. Jadi mau jajan apa aja juga terserah. Jadi kalau misalnya uang tinggal dikit, ah udah deh, kapan lagi gitu bisa jajan. Namanya lagi pengen gitu. Karena Mira juga ngerasain gitu sih Pak Asep. Tapi alhamdulillahnya untuk setiap bulan karena tahu diri ini boros, jadi tiap bulan selalu ada memaksakan sedikit atau menyisihkan uang untuk beli perhiasan. Jadi uangnya tertahan. Nah, jadi kalau mau keadaan darurat atau mau beli sesuatu itu tinggal dijual aja deh gitu. Yang penting ditumpuk aja banyak-banyak tapi tiap bulan. Nah, kalau Iya. menurut Pak Asep gimana selaku intuiting introvert juga?
Itu efek dari si intuiting yang optimis ya. Dia melihat masa depan tuh selalu akan ada peluang baru, akan dapat lagi. Jadi dia nggak takut untuk melihat masa depan. Jadi dia memang nggak apa-apa, belanjakan aja, nikmati aja, nanti dapat lagi, nanti ada lagi. Dia karena Bener, pilihnya itu loh, orangnya seperti itu. bener banget. Nah, jadi nggak dibawa stres juga ya Pak Asep ya. Jadi kalau Hmm. aduh pengen jajan tapi uang segini, nah justru kayaknya Mira makin stres kalau kayak gitu. Tapi kayak, Hmm. dan nggak apa-apa deh dijajanin aja. Ternyata nanti ada lagi rezeki yang tiba-tiba ada aja gitu. Iya, karena dia tadi dia melihat masa depan itu positif, dia selalu berbaik sangka kepada Allah ya. Nah, mungkin boleh dicoba juga ya Bapak Ibu ya. Selalu berpikir positif ya untuk kedepannya ya. Nah, jadi rezeki juga akan datang selalu. Oke, itu ya untuk Bu Ese sekali lagi semangat dan mudah-mudahan dan juga nah Mira juga punya ini ya, punya ibu feeling ya. Oh, Mira juga punya ibu feeling, Bu Ese. Jadi dulu itu Mama Mira juga punya trauma masa lalu, Bu Ese, dan itu berpengaruh satu keluarga. Kenapa? Karena Papa Mira thinking, dan juga Mira punya abang itu thinking. Nah, Mira intuiting, jadi otomatis yang superior di rumah itu Mama Mira, begitu ya Pak Asep ya? Karena Iya, thinking salah satunya. Nah, itu punya trauma masa lalu. Nah, trauma itu kebawa sampai dewasa. Dan itu mempengaruhi satu keluarga, mempengaruhi komunikasi, segala hal lah yang kita lakukan. Nah, jadi setelah kenal Steven, setelah Mira beranjak remaja, dewasa juga ya, Bu Ese, Alhamdulillah udah kenal Steven, udah paham konsep Steven, walaupun bukan yang paham-paham banget, tapi Alhamdulillah nggak perlu dihafal, tapi cukup dipahami dan kemudian di treatment. Nah, treatmentnya gimana? Setiap pulang kerja itu setiap hari ya Bu Ese ya, itu setiap hari Mira selalu nemenin Mama Mira yang feeling untuk ngobrol, untuk nemenin dia mau kemana di hari libur, itu dia pengennya kemana, dan itu yang nentuin dia sendiri. Karena percuma kalau kita yang nentuin ya, nentuin sendiri tujuan kemana, sedangkan yang feeling ini dia nggak mood gitu mau ke situ. Nah sama aja nanti bukannya seneng malah mukanya biasa aja atau malah merengut gitu. Jadi dia yang selalu nentuin. Nah itu juga jadi ini kok jadi beban, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Nah karena trauma masa lalu itu jadi si apa sebutannya ya Pak Asep ya, psikosomatis ya, iya. penyakit yang kalau dibawa ke dokter itu dia nggak ada penyakitnya, jadi pas dicek itu semuanya bagus tapi kayak selalu ngerasa asam lambung gitu ya, selalu ngerasa asam lambung padahal nggak ada apa-apa, dan udah dibawa ke 3 dan juga lebih dokter gitu ya, 3 atau lebih dokter. Nah, itu juga termasuk kayaknya dari tumpukan-tumpukan masalah hati ya yang tertanam di masa lalu. Jadi trauma masa lalu itu terbawa sampai, walaupun sampai udah punya anak, udah punya suami. Nah, karena suaminya thinking ya Bu Ese ya, tapi alhamdulillahnya bukan yang thinking menyakiti ya, bukan thinking yang saklek banget juga. Tapi ya namanya thinking juga nggak sepaham-paham banget ya dengan feeling, namanya kan karakternya bertolak belakang, tapi alhamdulillah sama-sama mengerti, sama-sama mengisi tangki cinta yang sekarang alhamdulillah udah sembuh. Nah itu juga berat loh Bu Eseh bagi Mira, karena Mira juga nggak mau kan selamanya kayak gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu penyemangat kita ya Bu Ese ya, sesama intuiting introvert kayak Pak Asep kan tadi juga udah sharing ya Pak Asep ya, kalau dulu sampai resign. Nah, kalau kita kan di zaman sekarang ini kan mikir resign itu bagaimana keadaan diri kita sendiri, apalagi misalnya sandwich generation ya. Nah, bagaimana keadaan keluarga, bagaimana faktor-faktor lainnya. Nah, itu juga nggak mudah, tapi ya
Oke, nah ini udah banyak ya yang semangatin Bu Ese. Oke, sekali lagi semangat ya Bu Ese. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Mudah-mudahan pas sharing kita udah bisa bawa berita baik. Kalaupun belum, nanti kita boleh tetap sharing-sharing di Brainity Talk selanjutnya. Mana tahu Bu Ese butuh pendapat lain atau butuh masukan lain, akan kita bantu insya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Asep ya untuk sharingnya juga ke Bu Ese malam hari ini dan juga Bapak Ibu yang lain silakan ya kalau ada yang mau di-sharing ataupun ditanya jawab untuk malam hari ini. Oke, Mira akan lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Ibu Sinta Bacari. Nah, Assalamualaikum malam Mbak Mira, Pak Asep, anak saya intuiting extrovert usianya 6 tahun dan saya insting. Bagaimana memotivasi anak untuk melakukan kegiatan? Misalnya pagi cepat makan biar nggak telat sekolah. Oke, silahkan Pak Asep tanggapannya. Iya, memang kata kuncinya insting itu cepat. Jadi di mata dia orang lain itu lambat. Jadi memang standarnya sudah beda ya. Jadi mungkin salah satu tipsnya untuk si anak intuiting ekstrovert yang masih umur 6 tahun tadi ya, biar dia termotivasi, memang bisa kita bikin apa kayak lomba, bisa kayak lomba. Jadi makan tuh bisa bikin kayak permainan. Sama memang porsinya jangan terlalu banyak. Intuiting, apalagi masih kecil ini memang ada pilih-pilihnya makannya. Kalau saran saya memang porsinya jangan terlalu banyak. Kalau bisa memang yang cenderung berkuah. Nah, biasanya intuiting lebih seneng makan yang berkuah. Oh iya iya. Terus kalau misalnya kan anaknya nggak suka untuk seperti diajak berlomba, itu harus gimana ya? Karena dia ada bawaan ekstrovert, mungkin bisa kita iming-imingin hadiahnya gitu. Ada hadiahnya gitu. Oh, Karena dia ekstrovert ya. Karena masih 6 tahun juga, kelas 1 ya. belum, masih TKB. Oh, masih kelas 2. Iya. Iya, jadi memang insting kan orangnya satset ya. Jadi memang dia lihat intuiting yang slow motion ini kayak agak-agak gergetan ya. Intuitingnya Iya kan iya. amat panas. Memang dia gitu. Tapi Nah, biasanya dia nyerah duluan, gimana ya? jadi tadi dia balik lagi ke hasratnya dia hobinya apa. Jadi ibu harus tahu dulu nih hobinya apa gitu. Dari hobinya itu bisa ditarik ke makanannya. Tahu Oh iya. idolanya siapa? Misalnya Ultraman lah, anggaplah Ultraman ya. Bilang Ultraman tuh kuat gara-gara dia makannya cepet gitu ya. Bisa gitu. Kata kuncinya bayangkan dipakai, bayangkan kalau kamu jadi Ultraman. Nah, Iya iya iya. kita masuk-masukin dengan bahasa-bahasa pengandaian, bahasa-bahasa yang ada metaforanya. Oh Jadi iya. ibunya harus pinter-pinter bercerita, mengarang-arang cerita yang bikin dia tertarik, ada penasarannya. Ya, baik-baik. Iya, itu sih sarannya. Tapi Iya, memang makasih. secepat insting ya, intuiting tuh memang agak slow motion, apalagi pagi-pagi baru bangun istilahnya masih loading ya. Oh iya, pantas biasa kalau pagi agak lama. Iya, saya masih ngumpulin energi dulu itu. Itu. Oh gitu. Oke oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Sinta Bakari atas pertanyaannya dan juga Terima kasih, sharing-sharingnya. Sinta. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Asep yang sudah menanggapi pertanyaan dari Ibu Sinta Bakari ya, karena anaknya intuiting ya. Itu kayaknya Mira selaku intuiting juga eh, kelakuan Mira dulu pas kecil juga kayaknya mewakili semua ibu-ibu yang punya anak intuiting ya. Jadi slow, santai, bahkan sampai sedewasa ini Bapak Ibu. Jadi sebelum pergi kerja itu apalagi Mama Mira yang feeling nih ya kan kalau diburu-buruin makin nggak mood, makin ngambek, makin marah.
Terus tuh Mira bilang, makanya jangan buru-buru, nanti berkeringat gitu, makeupnya luntur. Nah, katanya, ya gimana nggak buru-buru orang diburu-buruin. Kan kalau orang diburu-buruin kan berkeringat. Enggak tuh, eh, Mira nggak berkeringat tuh. Oh iya, soalnya kan kamu ini sukanya slow motion, jadi pergi kerja pun slow motion gitu. Oke, terima kasih ya Ibu Sinta Bakarish pertanyaannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, berikutnya. Berikutnya, ini dari Mama Ian. Assalamualaikum Mbak Mira, Pak Asep. Anak saya intuiting extrovert, tapi bicaranya belum terlalu lancar sekarang. Dia sementara terapi sambil saya carikan sekolah biar bisa sosialisasi. Siapa tahu bisa lancar bicara kalau lihat teman seumurannya ngomong. Kalau di sebentar. Kalau di akademik anaknya oke, udah tahu semua, tapi untuk bicara masih males. Dia ngomong kalau lagi mau aja, tapi kalau diajak ngomong nggak mau. Sarannya dong Pak Asep gimana? Baik. Silakan Pak Asep untuk tanggapannya. Oh iya, berarti umurnya berapa ini anaknya? Iya, silahkan Mama Ian mungkin boleh disertakan umurnya juga ya, karena sambil nyari sekolah, sambil di terapi wicara juga ya. Iya. Hmm, Anaknya cowok atau cewek ya? iya. Oke, mungkin boleh dilengkapi lagi ya Mama Ian ya. Jadi bisa di treatment sesuai dengan genetiknya, apakah laki-laki, apakah perempuan, dan juga di treatment dengan usianya saat ini. Mm-mm. Mungkin saya jawab aja ya. Oke, nah Eh, ini udah keluar. umur Umurnya 5 5 tahun. tahun, anaknya cowok. Silahkan Pak Asep. Cowok ya. Nah, kalau intuiting extrovertnya masih 5 tahun, itu masih kita bilang masih tahap wajar ya. Memang intuiting umur segitu dibandingkan tipe sensing misalnya, memang lebih cepat sensing atau tipe lain yang lebih banyak ngomong. Tapi kita bisa stimulus dengan kita ambil buku yang dia suka, buku cerita, kita bahas bareng. Jadi ibu dan si anak ini bahas buku sama-sama. Jadi kita cerita bersama buku. Jadi kita ngomong dengan si anak ini dengan bahasa yang sebenarnya, jangan bahasa bahasa bayi ya. Jadi ngomongnya memang kita seolah-olah dia ngerti. Nanti dia pelan-pelan dia kan meniru cara kita ngomong. Jadi stimulusnya dari situ. Kita ambil atau dia pilih buku yang dia suka, kita bahas bareng. Ajak dia pelan-pelan ngajak ngomong tentang buku. Cari yang bukunya tuh bercerita tapi gambarnya banyak, buku yang gambarnya banyak. Itu salah satu stimulusnya ya. Tapi kalau masih umur 5 tahun memang intuiting umur-umur segitu masih wajar ya, nggak perlu terlalu khawatir sebenarnya. Itu sih. Jadi saran saya cari buku cerita yang dia suka, kita bahas bareng ya, ajak ngobrol tentang buku tersebut. Itu sih. Kalau Oke. Mira ada tambahan silakan. Oke, terima kasih Pak Asep karena Mira juga mungkin nambahi sedikit aja ya biar jadi sharing juga untuk Mama Ian. Kayaknya menurut Mira dibandingkan dia dicarikan untuk teman seusianya lebih baik dicarikan banyak teman yang lebih tua daripada dia. Jadi bahasanya lebih tua gitu. Dan dia Ya, jadi lebih cepat bicaranya. iya. Karena dulu juga pengalaman Mira kalau bahasa Medan ya Bapak Ibu. Bahasa Medan itu kalau misalnya anak-anak semuanya diplesetin. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak pengejaannya itu di ujung-ujung aja. Misalnya toa, gapat, manam, jupan, lanlo. Nah gitu-gitu. Iya. Dan itu usia Mira saat itu 3 tahun, tapi anak-anak yang selalu ngomong gitu kan dia di atas usia 3 tahun ya. Jadi misalnya udah SD 7 tahun, 8 tahun gitu. Nah itu Mira berteman dengan anak-anak seusia itu dan di umur 3 tahun itu udah bisa Mama Ian ngeja dari 1 sampai 10 udah bisa ngomong. Jadi kayaknya lebih bagus dicarikan teman yang lebih tua karena kayaknya apalagi anak intuiting itu karena dia imajinasinya tinggi, kalau ngomong dengan anak seusianya itu kurang masuk imajinasinya.
Karena kan mungkin dengan anak seusianya kecuali intuiting ya, itu kan lebih realistis gitu. Sementara anak intuiting itu dia bisa main sendiri, cuman pakai boneka-boneka Barbie gitu ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu namanya imajinasi. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Asep sekali lagi untuk tanggapannya ya dari pertanyaan Mama Ian. Semoga membantu untuk Mama Ian ini ya meningkatkan kualitas bicaranya anak yang duting ekstrovert. Iya. Oke, Mira lanjut lagi ya. Nah, ini juga ada nih sharing dari Ibu Ese. Aku punya anak didik seperti ini. Aku kasih kaktus boneka bisa merekam suara. Kasihan banget anak didik aku, dia dibully sama temennya karena males bicara. Umur anak didik 5 tahun cowok. Nah, bener banget. Oh, berarti ini boneka kaktus yang ini ya, yang bisa meniru suara kita itu ya, yang viral di TikTok itu Iya. ya, Bapak Ibu ya. Yang goyang itu ya. Iya, iya, bener-bener. Nah, kayaknya itu lebih suka dia kalau dikasih mainan kayak gitu ya, Pak Asep. Iya, lebih interaktif ya. Iya, ada lawan bicaranya juga jadi walaupun beo ya, Bapak Ibu ya. Jadi sama. Oke, itu tadi sharing dari Ibu Ese. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan dari sebentar. Oke, nah ini dari Pak Hakam atau Ibu Hakam ya. Nah, anak saya SD, intuiting introvert, susah fokus pelajaran, susah hafalan, sehingga kadang pelajaran ketinggalan. Minta pencerahannya Pak Asep, terima kasih. Oke, silakan Pak Asep tanggapannya. Dari siapa tadi namanya? Ayahnya Hakam, Silakan Pak Hakam. Pak Hakam atau Bu Hakam ya? ayahnya. Oh, Anaknya ayahnya. namanya Hakam. Oh, Oh, anak. siap. Silakan, Pak. Iya kendalanya, yang ngomong Pak Asep apa saya ini? Perlu saya jelaskan lagi. Jadi anaknya tuh kalau masalah belajar fokusnya itu susah, seringnya tuh males gitu. Dan kalau hafalan paling paling sulit diajak hafalan. Iya. Itu gimana pencerahan? Mungkin pencerahannya gimana gitu? Memang si intuiting paling lemah di situ karena yang paling jago menghafal kan sensing. Nah, intuitingnya menghafal cuma 20% sensingnya. Jadi memang kata kunci fokus tuh bukan punya intuiting. Jadi intuiting tuh dia fokusnya pendek. Jadi kalau kita mau belajar dengan durasi panjang memang harus banyak jedanya. Harus banyak istirahatnya, ada ngobrolnya, ada Oh, ngemilnya. Jadi salah satu tipsnya memang kalau menghafal tuh memang satu ayat tuh diulang-ulang banget sampai hafal baru nambah ayat baru. Memang kita nggak bisa nargetin terlalu tinggi di hafalan untuk intuiting. Jadi intuitingnya tadi si Hakam namanya ya. iya Umurnya berapa Hakam. Pak? Umurnya 10 tahun tahun ini. 10 tahun ya. Ya 2025 ini 10 tahun. Sekolahnya sekolah IT ya, Islam terpadu ya. IP. Iya, yang Iya. banyak hafalannya ya. Iya, apalagi kalau hafalan yang Iya. Arab-Arab itu, duh susahnya minta ampun. Memang paling beban dia di bagian menghafalnya. Tapi kalau bercerita, ide-ide, biasanya itu luar biasa intuitingnya. Iya, betul, Pak. Iya, karena kalau kita kan di Steven fokus satu hebat ya. Kita harus fokus pada kelebihannya. Bapak pernah nggak ngajak ngobrol si Hakam, tanya Iya. cita-citanya apa? Ada nggak Oh, pernah dia? iya. Udah dia kalau dia yang terakhir ini yang fokus dia tuh di pengusaha, dia pengen pengusaha bis gitu kan, punya PO gitu. Wah iya, itu udah cocok sebenarnya. Nah, tinggal pikirin gimana caranya mewujudkannya. Itu bisa jadi pintu masuk. Jadi ngobrolnya ke situ, Pak. Eh, hanya Nah, memang jadi kalau kalau pelajaran berarti ya ngikutin aja ya keadaannya apa gimana. Kadang tuh nilainya terutama kan kita kadang orang tua kan juga sedih ya. Saat lihat nilainya, waduh pelajaran ini kok kita leskan juga udah gitu loh.
Iya, kalau intuiting di situ memang pertama Oh, kita harus penuhi hasratnya dulu. Jadi oh gitu. bikin dia happy dengan bapak tadi bahas tentang apa cita-cita dia pengen jadi pengusaha bus ya tadi ya. Ya, kalau bus, mobil, Itu bicara-bicara itu seneng dia. iya tentang tipe-tipe mobil Tipe mobil, apa. ya, Jadi bilet kita dan lain-lain. Ya, ya. dia minatnya naik, semangatnya baru muncul tuh. Oh gitu. Ya, kasih makan jiwanya dulu istilahnya. Oh, Ketika dia happy, nanti lebih mudah menghafalnya. Jadi memang nggak bisa ditekan kalau intuiting. Makin ditekan makin ngeblank dia. Jadi memang kita gali dulu hobinya apa, kita ajak dia cerita, dia sudah cerita semua, baru kita yuk kita menghafal. Nah, mulai lebih hmm, mudah itu. Kalau moodnya sudah bagus karena sudah kita validasi ya istilahnya, kita iya. iyain hobinya, kita setujuin. Aslinya intuitif itu cerdas, tapi memang dia hambatannya di hasratnya. Kalau dia nggak minat di situ ya susah. Tapi kalau dia minat, itu fokusnya luar biasa. Bagaimana Hmm, kita tadi meningkatkan minatnya, fokusnya dengan cara gali dulu hobinya, dengan cara ajak cerita tentang mobil-mobil tadi ya, jenis-jenis mobil. Itu dia akan happy dengan lebih iya, mudah belajar. iya. Itu sih kalau saran dari saya, memang intuitif ini agak susah menghafal. Sudah hafal lupa lagi. Kadang memang kayak Nah gitu. itu, kalau sudah hafal itu bisa jadi 1 jam berikutnya lupa gitu loh kan. 1 menit. Iya, memang agak kita maklumi sebenarnya. Memang nggak bisa Oh gitu terlalu ya. Perlakuannya karena maklum gitu ya berarti. Nggak boleh di dia tes ya. disiapkan untuk jadi pengusaha tadi. Memang intuiting itu Oh, pengusaha, bukan penghafal. Tapi tetap Pak bisa, Asep, tetap bisa kok. mohon maaf, mau tanya, ini kan kakaknya juga sama, apa namanya? intuiting tapi Intuitif tapi ekstrovert. ekstrovert. Namanya Hakim Muhammad Oh Adribel. iya. Itu susah kalau kita ajak bicara, cenderung tertutup ya justru ya. Umur berapa yang kakaknya? 15. 15 tahun. Umur 15 ya. Lagi ke aku banget ini. Lagi tinggi banget ininya. Oh iya. Iya, lagi Jadi kalau kita remaja. menggali Nah, menggali keinginannya dia itu agak kesulitan ya. Jadi kan gimana ya? Nggak bisa iya. nggak bisa diajak ngobrol yang ini apa namanya? Inginnya mau kemana Kak gitu kan. Hmm. Kesukaannya apa? Kesukaannya tuh masih macam-macam gitu loh. Jadi keinginannya Iya. tuh tinggi, misalnya sekolah, pilihannya ya mohon maaf ya kan agak tinggi gitu kan. Kalau menurut Iya. kita kan sebenarnya jangan yang itu, misalnya kayak gitu. Hmm. Iya, iya. Dia Tapi pernah kalau ngomong sudah apa dia gitu kan? Yang ibu ngerasa nggak ya, cocok atau ibu bantah apa yang dia katakan, pernah nggak kayak gitu? ya itu masalah sekolah itu. Setelah itu kan terus kayak kalau diajak bicara tuh kayak tertutup gitu loh. Coba ditanya lagi, kenapa mau ke sekolah yang itu? Coba digali lagi. Kenapa ya? Hmm. Iya, karena memang intuiting tuh pada kualitas. Memang pilihannya memang yang Oh, bagus-bagus. Ada perfeksionisnya. Memang hmm. standarnya tinggi. Oh, ya memang gitu ya. Iya, sebenarnya kita dengerin dulu apa yang dia mau, terus kita dengerin caranya gimana. Kadang Iya. intuitif ide-ide yang kita nggak kepikiran, jangan langsung Hmm. tekan. Nanti coba ditanya lagi, kenapa mau ke sana? Caranya gimana? Kita posisinya tuh mendengarkan dulu. Oh, Kadang kemampuan kita ngerasa "Ah, susah, nggak mungkin. Tapi bagi kita itu, bagi dia, dia tahu ada caranya, dia tahu ada yang bisa. Karena intuiting tuh orangnya kreatif. oh. Iya, Cuman kemarin itu kan sebenarnya sudah kita iakan, terus ikut apa namanya, seperti bimbingan belajar gitu. Eh, iya. Saat tryout kan sebenarnya nilainya juga nggak sesuai dengan harapan menurut saya ya. Maksudnya Masih begitu. agak Cuma jauh ya.
Iya, tapi kan Hmm. tetap masih mau di situ gitu kan. Ya kita nggak apa-apa sih kalau mau istilahnya daftar sekolah kayak gitu kan. Ya Iya. kelas Cuma 3 SMP. takutnya itu nanti kalau dia kecewa gitu loh Pak. Itu ada nggak pengaruhnya kalau misalnya dia itu kecewa itu berlarut-larut apa enggak ya Pak kalau misalnya anak-anak seperti itu? Kalau dia sudah mencoba dan berusaha maksimal, kalaupun Iya. gagal, dia akan kecewa. Oh gitu. Dia kecewa kalau dia nggak mencoba, nggak diberi kesempatan mencoba, itu Oke, oke. kecewa. Tapi kalau dia sudah mencoba, Oke. walaupun gagal, dia sudah tipe yang positif memandang masa depan. Oh iya. Oh, baik. Oh gitu. Berarti enggak ada yang berlarut-larut sampai kecewa sekali enggak ada ya. Enggak, kalau Oh, intuitif. itu soalnya khawatir saya kan seperti itu nantinya gitu. Ya. Oke, ya, Karena terima juga kasih. ide Maaf, banyak. Jadi kalaupun gagal, tanya lagi, masih mau coba atau ada opsi lain? Karena intuiting itu biasanya opsinya banyak. Iya. Mm-mm. terus tanya mungkin agak mendasar. Awal saya kan baru ya masalah di Iya. Steven ini. eh apakah mungkin dengan perubahan usia, katakanlah ini usianya 5 tahun, kemudian 10 tahun, itu eh, dari intuiting mungkin dia ke thinking atau apa mungkin enggak Pak Asep kayak gitu Pak? Kalau berubah secara mesin kecerdasan, tidak, Pak. Tapi Oh ada tidak ya. fase-fase yang memang terlihat perbedaannya. Misalnya 7 tahun ke bawah, mau tipe apapun, memang cenderungnya tadi lebih aktif, lebih energinya banyak. Nah, kalau intuiting sudah masuk fase remaja, memang cenderungnya energinya nggak banyak, biasanya lebih pasif ya. Jadi Oh secara gitu. mesin kecerdasan dia nggak berubah, tapi memang ada fase-fase yang dia menyesuaikan diri. Oh gitu ya, iya, iya. Tapi aslinya dia tadi intuiting kan arahnya ke pengusaha, orangnya banyak Pengusaha. memandang masa depan tuh positif. Asal tadi Iya, jangan banyak 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 rencana, banyak keinginan. iya. Ya memang Pak. Kalau Iya, iya. kalau intuitingnya banyak dilarang, banyak nggak bolehnya, dia akan memilih tidak ngapa-ngapain. Nah, itu yang Oh kita gitu. hindari. Oh iya, iya, oke, oke, terima kasih Pak Asep ini masukannya Iya, untuk kita. Iya, intuiting sementara ya. sementara cukup Pak Asep dari Iya, kami. terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pak Hakam aja ya, Mira panggilnya ya, walaupun itu nama anaknya ya. Terima kasih Pak Hakam untuk Iya, tanya iya, jawabnya iya, Mbak. dan Iya. sharingnya malam hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Pak Asep yang sudah menjawab ya pertanyaan dari Pak Hakam dan juga tanggapannya. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini bukan pertanyaan ya, tapi ini sharing dari Ibu Dewi Sinta. Ibu Ayuning tadi sudah belum? Ada Ibu Ayuning Rianta. Ibu Ayuning sebentar, Pak Asep, Mira. Belum, Pak, belum. Oh, itu Itu di tadi. bawahnya lagi. Nah, coba. Ini Mira bacakan dulu, ini ya, Mira bacakan tanggapan dari Ibu Dewi Sinta dulu nih. Kalau Boleh, boleh. saya intuiting extrovert, tempat privasi saya di mobil sendirian pada saat jalan. Bisa nangis sampai senggugukan. Dan bisa ngomong dengan keluarkan suara kepada Allah. Setelah itu insya Allah akan lebih tenang. Masya Allah. Ini kayaknya, ini ya penyemangat untuk Bu Ese tadi ya Pak Asep ya. Iya, itu saya juga tuh. Wah. Anak saya kan 3 tuh. Kalau saya lagi capek menghadapi anak-anak, saya sembunyinya di mobil gitu. Misalnya pulang dari mana, nggak langsung turun di mobil dulu. Hening kan di mobil tuh. Jadi Benar ada ya Pak beberapa Asep. menit di mobil dulu, sudah tenang baru turun biasanya. Oke, nah Jadi ini cuma sama waktu berarti. aja di mobil ya. Jadi memang butuh me time ya, nggak harus kemana-kemana. Di mobil aja sudah bisa dibilang me time itu, nggak Benar, diganggu. benar. Namanya intuiting juga unik ya Pak Asep ya. Jadi me time-nya, hasratnya, semua kegiatannya itu nggak semua sesama intuiting itu sama. Tapi Iya, kata beda. kuncinya tetap sama ya Pak Asep ya, me time. Iya, ada juga yang di toiletnya lama gitu. Iya, benar-benar bicara-bicara sendiri. Iya. Oke, oke, thank you Pak Asep sharing-sharingnya juga dan tentunya untuk Bu Dewi Sinta ya untuk sharingnya tentang intuiting. Oke,
Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini baru dari Ibu Ayuning Rianta. Oke, Mira bacakan pertanyaannya. Anak saya perempuan, 2, intuiting introvert semuanya. Intuiting extrovert, mohon maaf. Usia anak pertama 6,5 tahun, yang kedua 4 tahun. Gimana cara parentingnya ya? Suami saya intuiting extrovert dan saya ibu thinking extrovert. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Ini wellness-nya dapat banget ya, Bu Ayu Ningrianta ya. Oke, silahkan Pak Asep untuk tanggapannya. Kalau kita lihat di sini ya kebanyakan kanan ya, kebanyakan intuiting. 3 intuiting, 1 thinking. Jadi si ibunya mungkin melihat suami dan anaknya kayak nggak terlalu teratur. Mungkin di situ mungkin kendalanya ya. Tapi kalau soal parenting sebenarnya intuiting itu asal kita tadi bondingnya tuh di kita masuk ke dunia mereka. Kita tahu siapa idolanya, apa yang dia tonton. Jadi ambil hatinya dari situ. Kita harus tahu juga apa kesukaan dia. Intuiting tadi aslinya kalau kita lihat di chemistry-nya memang kata si anak pinter sebenarnya. Balik lagi dia minat nggak di situ. Nah, cara cara meningkatkan minatnya itu tadi kita ajak dia penasaran tentang pelajaran itu. Kita hubung-hubungkan dengan cita-citanya. Kalau masih kecil gini memang 6 tahun sama 4 tahun ya. Masih masih ini banget, masih dunia bermain banget. Jadi memang kalau umur segini memang kita fokuskan aja di cara dia bicara, bermain, masih dunia anak-anak banget ini. Yang penting jangan jangan keseringan dilarang, jangan terlalu banyak aturan, terutama di jam tidur sama jam makan. Kalau intuiting, istilahnya jam tidurnya terlalu kaku, sama jam makannya terlalu kaku, nah di situ kadang muncul mudah tantrumnya. Dalam artian kalau intuitingnya masih mau tidur dan waktunya masih memungkinkan, itu biarin aja. Biarin aja dia bangun dengan sendirinya. Atau juga dia lagi main nih, lagi asik main, tapi dia waktunya makan. Nah, biasanya ibu thinking ini kan keteraturan ya, waktunya makan-makan, mainnya nanti. Nah, si intuitingnya si ibunya harus lebih paham bahwa kalau dia lagi asik main ya biarin aja dulu. Biarin dia main, nanti ketika dia lapar, dia akan minta sendiri makan. Halo Pak Asep. Iya, silakan. Saya mau tanya nih Pak, untuk anak saya yang pertama yang Askia umur 6,5 tahun itu berbeda dengan adiknya. Saya merasanya karena untuk yang pertama alhamdulillah sekolahnya itu di sekolah Islam. Itu untuk hafalan surat dan ini baca Al-Quran alhamdulillah tidak mengalami kendala karena memang kalau belajar sama saya itu selalu saya tanya mau belajar dulu atau main dulu. Alhamdulillah dia enjoy dengan belajar Al-Qur'annya dan Masya Allah alhamdulillah ini udah Al-Qur'an. Tapi untuk bercerita anak saya kurang untuk yang pertama. Jadi dia lebih pendiam daripada adiknya yang memang suka banget untuk berbicara. Apakah itu normal? Karena pengaruh umur tadi ya, memang aslinya intuiting tuh nggak terlalu suka bercerita ya, kecuali tadi ketika menceritakan sesuatu yang dia suka. Jadi kalau si intuitingnya nggak mau cerita, kita pancing dengan tadi apa hobinya. Itu dulu kita mulai pembuka cerita kita. Kalau yang umur 4 tahun tuh ada kendala nggak Bu? Soal makannya atau aman-aman aja? Alhamdulillah nggak ada kendala sejauh ini. Tapi saya sebagai ibu thinking merasa, aduh musuh-musuhku nih lelet banget semuanya di rumah cuman aku yang cepet. Mereka lelet banget nih suka kesel di situ. Tapi saya berusaha memahami kayaknya aku yang lebih nurunin ego karena lebih banyak intuitingnya nih daripada thinkingnya nih, nggak mungkin nih. Karena mungkin cuman aku yang rasa capek karena mereka ya udah kelar aja, enjoy ngapa-ngapain. Untuk sejauh ini untuk makan alhamdulillah semuanya mau, ya saya ngerasa tapi mereka memang selalu cari-cari makan.
Setiap hari kayak nggak ada ngerasa kenyang, habis disuapin masih, "Ibu nyari makan boleh nggak? Ada makan ini nggak?" Seperti Iya, itu. alhamdulillah ya. Jadi nggak ada Iya. masalah. Jadi Alhamdulillah, kalau tapi ini ya, tapi memang mereka saya merasa untuk yang pertama nih, semangat belajarnya tinggi karena saya selalu kasih iming-iming ya. Kayak misalnya, dia pengen beli sesuatu, tapi saya selalu, "Nanti ya kalau kamu udah naik jilid atau naik halaman, nanti ibu belikan," kayak gitu. Nah, jadi, sebenarnya dia semangat untuk itu dan saya juga mau minta pendapat sebenarnya saya salah nggak ya? Karena kan, ada adik. Nah, di adik itu sekolahnya belum pakai ngaji, dia hanya pengenalan huruf hijaiyah. Tapi iya. ketika kakaknya saya dapat reward, saya selalu, gini ke adik, "Ya boleh nanti nunggu kakak naik jilid ya?" Itu sebenarnya, menimbulkan kecemburuan atau enggak ya? Karena selama ini sejauh ini kalau salah satu saya ajak, pokoknya keduanya itu ketika saya membelikan sesuatu, salah satu dari mereka selalu ingat, "Ibu, kakak belum dibelikan, ibu, adik belum dibelikan," seperti itu. Pendapatnya gimana ya Pak Asep ya? Iya, kalau umur segini memang rewardnya kan yang kecil-kecil aja ya. Jadi memang diberi pengertian aja kayak yang kecil tadi bahwa memang harus ada hadiah itu untuk kakaknya karena berhasil melakukan sesuatu. Nah, dia kalau nanti dapat nanti pas umur kakaknya dia bisa gitu juga. Kalau intuitinya sih ngerti. Kalau dikasih pemahaman. Iya, alhamdulillah mereka bisa mengerti, minta Iya. sesuatu pun dia nggak langsung karena kayak, "Nanti dulu ya, nunggu ibu punya rezeki," atau apa, karena sebenarnya itu kadang alasan saya untuk nge-hold keinginan mereka yang, sebisa mungkin nggak semuanya saya turutin. Tapi, ya itu dengan mereka ada usaha dulu atau ada, "Ya kita nabung dulu ya, nanti kalau uangnya udah cukup kita beli," seperti itu. Sebenarnya itu tuh untuk intuiting tuh sebenarnya itu mengganggu atau tidak? Sebenarnya kalau secara aliran energi kan ibu thinking. Thinking itu menaklukkan intuiting. Sebenarnya si anak-anak ini sudah istilahnya tuh sudah kalah duluan sama ibu. Jadi ibu energinya memang eh, lebih tinggi ya, superior jadi ibu ke anak-anaknya. Jadi cara yang sekarang sudah benar sebenarnya. Jadi soal keteraturan mereka bisa didisiplinkan. Nah, soal reward tadi memang sudah benar sih. Diiming-imingi tapi sesuai porsinya aja. Mungkin jangan terlalu besar hadiahnya. Kalau kalaupun mau yang agak besar bisa dibikin sistem leaderboard. Jadi ada bintang-bintang gitu. Kalau bagus dapat bintang, dapat bintang. Berapa bintang bisa diakumulasikan jadi hadiah. Jangan langsung ke hadiahnya, tapi ada prosesnya lagi. Oh, baik-baik. Kemudian, untuk jam tidur itu tadi, karena saya thinking itu tadi, saya selalu, menerapkan mereka kayak, "Tidur nggak boleh lebih dari jam segini ya, ayo waktunya tidur." Sebenarnya mereka itu tidak terlalu saya kekang untuk bermain handphone, cuman saya batasi untuk channel mana yang boleh dilihat. Jadi Iya. mereka tetap memang nonton handphone, tapi begitu saya kayak, "Ayo sudah waktunya makan," semuanya HP-nya ditaruh, itu mereka benar-benar tidak ada yang, eee, beralasan kayak, "Nanti dulu," atau apa dulu, "Oke Ibu," kayak gitu. Nah, saya tuh, sempet bingung juga sebenarnya ini tuh, mereka merasa tertekan atau tidak ya? Iya tadi, karena ibunya thinking, si anaknya sudah takut duluan bisa dibilang begitu. Jadi nggak ada perlawanan sebenarnya. Selama aturan itu nggak berubah-ubah aja. Jadi Oh dia iya, terbiasa. untuk aturan iya itu, karena, untuk mandi biasanya memang kalau pagi itu yang jadi kendala kayak misalnya tapi, sejauh ini saya belum merasa ada drama yang berlebih yang belum saya ini, karena selalu kayak, "Ayo kita mandi udah jam segini nanti bisa terlambat," untuk kakaknya karena memang dia sudah paham waktu, ketika dia terlambat, dia masuk jam ngajinya jadi terlambat, jadi dia kayak lebih bersemangat, "Ayo Ibu ini udah jam berapa? Ayo kita mandi." Sedangkan adiknya karena masih umur 4 tahun, banyak lesnya sih ya kalau adiknya tuh dibanding Iya, dengan kakaknya. iya, iya, iya. Itu sih sebenarnya karena tipenya sama ya bisa diperlakukan sama. Cuma karena beda umur aja ya. Jadi kita bedakan di jam tidurnya bisa agak beda dikit ya. Karena yang masih kecil banget itu memang pelan-pelan ya disiplinnya. Tapi Eh, sebenarnya tidak apa-apa ya kita mendisiplinkan seperti itu ya Pak Asep? iya.
apa ukurannya adalah dia happy atau enggak, dia sering tantrum atau enggak. Kalau dia sering tantrum berarti ada yang salah. Tapi kalau dia enggak mudah tantrum, enggak mudah marah, sebenarnya itu oke-oke aja. Sebenarnya mudah marahnya itu kalau lagi bermain, salah satu antara ya udah bosen atau udah enggak ini kayak, "Ih, kakak sih gini, ade sih gini, kenapa ade gak mau? Kenapa kakak gak mau?" Lebih seperti itu. Iya, karena sama tadi kan tipe yang sama kalau lagi akur, bestie, kalau lagi nggak Iya, akur, ya, tapi itu untuk sama-sama dewasa nangis. nanti seperti apa ya kalau sama perempuan sama-sama intuiting ya Pak Asep ya? Ya itu tadi mereka akan jadi temen sampai dewasa, jadi temen curhat, jadi saling mengagumi nantinya mereka. Iya kemarin kan, sempet saya minta pendapat Pak Widi juga. Saya tanya, kalau untuk yang kayak gini tuh sebenarnya mereka tuh, ininya harus sama atau enggak ya? Kayak kayak untuk les dan segala macam kemarin disarankan untuk berbeda karena nanti kalau, dua-duanya sama pasti akan unggul salah satu dan itu akan menimbulkan rasa iri. Iya, Itu betul? itu betul. Sebenarnya kalau tipenya sama, memang lingkungannya tuh jangan di satu. Misalnya jangan satu, tapi kan umurnya agak jauh ya sebenarnya. Iya, 1,5 Iya. tahun ya selisihnya. Mm-mm. Sebenarnya secara lingkungan pun mereka akan beda ya, misalnya sekolahnya Tapi beda. adiknya terlalu terbayang-bayang ini Kakak, selalu kayak, "Ade mau kayak gini kayak Kakak." Nanti, contoh setiap maghrib itu nah itu, setiap maghrib itu bahkan yang kakaknya ini selalu, "Ibu belum ngaji, ayo kita ngaji dulu," gitu. Nah, karena saya di situ sendiri, kadang ayahnya masih sibuk kerjaan, jadi kayak, "Nanti dulu ya adiknya tuh udah kayak, 'Ibu, Ade juga mau ngaji kayak Kakak,' seperti itu. Iya. Terbayang-bayang ini kakaknya pokoknya. Sebenarnya bisa dibilang itu bukan terbayang, tapi dia punya standar. Standarnya adalah kakaknya. Jadi Nah dia itu kayak saya takut itu. mengidolakan. Mm-mm. Tapi sebenarnya, eee, seperti itu papa atau nggak papa, Pak Asep? Kalau Standarnya Kakak? menurut saya sih nggak apa-apa. Jadi dia kayak punya panutan, panutannya ya kakaknya. Jadi Oh nggak begitu. berselingkuh. Iya. Yang 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 beneran harus dipisah tuh kalau kembar gitu, tipenya sama dan orang anaknya kembar. Jadi atau yang terlalu dekat, ini kan lumayan jauh jaraknya ya. Iya 1,5, yang satu masih kelompok bermain, yang satu, TKB tahun ini masuk SD. Iya. Nggih, Iya, seperti itu. masih kecil gini kan semua basic pelajaran tetap dipelajarin ya. Begitu ya. Belajar dan juga walaupun intuiting ya, memang kita nggak bisa terlalu target yang terlalu ketat ya, namanya intuiting. Tapi nanti kelihatan lah nanti hasratnya kemana. Oh, sesama intuiting punya keunikan masing-masing memang. Nanti si adik dengan si kakak hobinya bisa beda. Iya, tapi mungkin sejauh ini belum ketemu ini Pak Asep. Belum Saya ketemu belum ya. menemukan, iya. Tapi untuk akademis ke depannya seperti apa ya Pak Asep? Nah, kalau saya lihat sih, kalau dari kecil aja sudah bagus kayak gini, ke depannya makin bagus. Karena intuiting kan arahnya ke akademik kan, ilmu dia. Kalau dia minatnya ada di sana, dia mudah belajarnya. Makanya ibu selalu menanamkan biar minatnya masuk terus. Tadi bisa tuh, yang iming-iming itu memang harus dijalankan. Tapi soal hadiahnya mungkin harus kita lihat kebutuhannya. Jangan terlalu besar ya, kecil-kecil Iya, aja. Mm-mm. iya, iya seperti itu. Ya sementara seperti itu dulu ya Pak Asep, terima kasih ilmunya. Ya, terima kasih Ibu Ayuning. Oke, terima kasih Bu Ayuning untuk pertanyaan dan juga sharing-sharingnya tentang anak intuiting pada malam hari ini ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Pak Asep yang sudah menanggapi pertanyaan dari Ibu Ayuning ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan jawaban ya Bu Ayuning. Selaku ibu thinking juga ya. Nah, ini bisa menjadi Google Map ya Pak Asep ya untuk anaknya yang intuiting. Mungkin kalau Yang banyak idenya tadi bisa ditertibkan oleh ibunya ya. Bisa benar, diarahkan ya. jadi lebih cepat eksekusinya ya Pak Asep ya. Benar banget. Menghindari tadi try errornya nggak terlalu banyak. Jadi lebih Nah, terarah. benar banget. Tapi ini juga
ada sefrekuensinya ya Pak Asep, karena sama-sama letaknya di bagian neokorteks, jadi cenderung orang yang asosial. Satu, Iya. Di selektifnya, dia pilih-pilihnya tadi ya. benar-benar. Oke, nah itu ya tentang anak intuiting, suami intuiting, dan juga ibu thinking. Oke, nah pertanyaan malam hari ini ya Pak Asep ya, kebanyakan tentang anak intuiting ya, cara belajar anak intuiting, kenapa anak intuiting suka berimajinasi, kenapa anak intuiting suka bermimpi, kenapa anak intuiting suka menghayal, kenapa anak intuiting berbeda. Ya, rangkumannya seperti itu ya Pak Asep ya. Iya, ini adalah tipe yang paling sering dilabelin aneh, nggak fokus, males. Karena intuitingnya dia kayak punya dunia sendiri, dia punya standar sendiri, yang kadang itu beda dengan yang umumnya. Itu yang kadang tidak bisa diterima oleh sekolah-sekolah konvensional ya. Jadi memang kita sebagai orang tua yang punya anak intuiting itu tadi, kita harus punya pemahaman yang konsepnya melihat bahwa anak ini adalah anak yang punya kelebihan di kreativitasnya. Jadi memang kata kuncinya di kebebasan. Tipe yang nggak bisa terlalu dikekang, nggak bisa apa-apa dilarang, apa-apa nggak boleh. Nanti jiwa-jiwa kreatif dia yang baru mau tumbuh karena keburu nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia akan memilih nggak ngapa-ngapain. Padahal tadi si intuiting tadi arahnya ke ilmu sebenarnya. Ilmu yang tadi memang ilmu-ilmu yang zaman sekarang. Intuiting itu sangat up to date orangnya. Jadi sebenarnya kalau mau diarahkan ke pengusaha bisa, mau ke arahkan ke dunia yang akademik banget, bisa jadi dosen, jadi pengajar, atau jadi pengusaha tadi bisa semua. Jadi intuiting tadi bisa jadi kayak content creator bisa. Paling memang kita agak menghindari bidang-bidang yang terlalu monoton. Tapi bukan berarti dia nggak bisa. Banyak saya ngetes orang dewasa intuiting yang dokter. Saya beberapa kali juga ketemu intuiting yang dosen. Tapi itu tadi ketika dia sudah berkecimpung di dunia yang misalnya jadi dosen, dia nggak berhenti di situ saja. S2, S3. Saya pernah tes dosen yang di Unsri, dia ada rencana mau S3 di Jepang. Jadi memang standar intuiting tuh tinggi. Kadang kita kalau dengarnya kayak, ah nggak mungkin lah. Kayak ketinggian gitu. Tapi ya kalau intuiting ya berani aja, dia berani bermimpi. Nanti kalau didukung mimpi itu dia akan menemukan jalannya. Itu sih kalau sama anak intuiting memang kita harus siap-siap untuk menerima keunikannya yang beda-beda tadi. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Banyak. Oke Mas ya, kita masih berikan kesempatan ya Bapak Ibu, karena ini waktunya udah jam 20:53 waktu Indonesia Barat, jadi sebenarnya masih 7 menit lagi sih, tapi lebih ke ini aja kali ya, dibandingkan pertanyaan mungkin mau dong satu sharing dari Bapak Ibu ya kan, karena melihat intuiting ya, ini selalu menjadi persoalan dan pertanyaan ya, apalagi orang tua yang punya anak intuiting. Nah ini Nah, ini pertanyaan dari Bu Unik nih. Bu Pak Niki. Asep, kalau dewasa bagaimana mentok dengan lingkungan? Iya. Pak Asep. Jadi kalau lingkungan itu kan termasuk yang 80% ya yang bisa diubah ya. Teman bisa ganti, komunitas bisa ganti, buku bacaan bisa ganti. Intuiting kalau mentok artinya dia butuh ngecas. Ngecas apa? Ilmunya. Intuiting tuh kalau lagi mentok pasti dia jarang ketemu orang baru, jarang beli buku baru, jarang ikut pelatihan baru. Jadi obatnya itu, kalau ada pelatihan yang kira-kira sesuai dengan minatnya, ikutin aja. Ikutin. Yang berbayar, yang gratis, ikutin. Ada komunitas yang sesuai dengan minat, join dengan komunitas. Itu intuitingnya pasti fresh lagi, pasti semangat lagi. Muncul-muncul ide baru lagi. Intuitif tuh nggak boleh berhenti belajar. Itu deh, kalau dia berhenti belajar, dia akan mentok, stuck. Soal lingkungan tadi bisa diganti.
Oke, baik. Terima kasih Pak Asep untuk sharingnya ya dari pertanyaan Bu Unik. Sekarang udah dapat jawaban ya Bu Unik ya. Jadi data nih kayaknya untuk Bu Unik ya. Oke, terima kasih Bu Unik pertanyaannya dan juga tentunya Pak Terima Asep kasih, yang Budi. sudah menjawab. Karena waktunya udah di jam 20:55 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Jadi kayaknya kita akhiri untuk pertanyaan ya Q&A, sharing dan diskusi dari Bapak Ibu semua. Dan kita akan dengarkan closing statement tentang intuiting pada malam hari ini dari Pak Asep yang mudah-mudahan bisa mencerahkan kita kembali untuk penutup malam hari ini di Brainity Talk Intuiting ya Bapak Ibu. Silahkan Pak Asep. Iya, intuiting, introvert, dominan kanan atas, yang banyak idenya, banyak cita-citanya, kadang impiannya terlalu tinggi, yang kadang disalahpahami oleh lingkungan. Tapi si intuiting justru harus punya mimpi besar. Mimpi inilah yang akan mendorong dia mempunyai semangat juang yang tinggi. Intuiting kalau belum punya mimpi besar, nanti dia akan tadi masih bimbang, masih mudah galau. Tapi ketika dia memutuskan, ini mimpi gue mau jadi ini, maka konsistennya baru muncul, maka semangatnya baru muncul. Maka penting bagi intuiting untuk terus mencari apa yang membuat hasratnya terus menyala, apa yang sebenarnya aku pengen di dunia ini, apa yang benar-benar yang bikin aku semangat melakukannya. Nah, itu PR utama dari seorang intuiting adalah menemukan mimpi besarnya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Asep. Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk Q&A, sharing dan diskusi bersama Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang hadir pada malam hari ini dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Dan Alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar tentunya. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk yang sudah setia mengikuti event Berenity Talk pada malam hari ini khususnya dan juga di malam-malam sebelumnya. Semoga masih senantiasa mengikuti event Berenity Talk sampai di minggu-minggu selanjutnya ya Bapak Ibu. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu pada event-event Brainity lainnya. Dan juga tentunya Mira akan mengucapkan terima kasih ya untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada Brainity Talk malam hari ini. Dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Pak Asep memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian Brainity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Asep.